fokus kepada sensor, kita terus mendekat kepada sensor, pintu itu akan terbuka. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan tetap baik buat kita semua. Pagi ini kembali saya akan memberikan sharing dari apa yang saya dapatkan di Yosua 4 ayat 20-23. Ayatnya mengatakan seperti ini: kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang. Kenapa di sini Tuhan meminta Yosua mengambil 12 batu dari sungai Yordan? Karena Tuhan tahu dan Tuhan telah melihat bahwa berkali-kali bangsa Israel tidak pernah bisa mengingat pertolongan Tuhan. Dengan peristiwa Yosua diminta Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Yeriko, pada saat Tuhan kembali melakukan mujizat dengan mengeringkan sungai Yordan untuk mereka bisa menyeberang memasuki kota Yeriko, Tuhan mengingatkan untuk Yosua mengambil 12 batu untuk dijadikan tugu peringatan sebagai tanda pesan bahwa Tuhan pernah berbuat sesuatu yang dahsyat buat bangsa Israel. Melalui pesan ini saya mendapatkan sesuatu, bahwa hari-hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada setiap kita, melalui perjalanan hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa selama ini pasti Tuhan memberikan batu-batu pertolongan kepada setiap kita. Baik itu batu yang kecil, batu yang sedang, maupun batu yang besar. Dan hari-hari ini Tuhan katakan, yuk ambil, kumpulkan batu-batu itu, susun batu-batu itu. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Terkadang kita melihat masalah kita hari-hari ini jauh lebih berat daripada orang lain. Seakan-akan kita hidup di dalam padang gurun. Kita melihat orang hidup di dalam lembah yang berumput hijau, sedangkan permasalahan kita merah seperti darah. Saudara, saya mau ingatkan bahwa kejadian hari-hari ini tidak ada satupun yang tidak mengalami masalah. Kita semua dalam posisi yang sama. Kekuatan kita, endurance kita, daya tahan kita adalah bagaimana kita tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mengingat batu-batu pertolongan Tuhan yang telah kita bangun, yang Tuhan kita susun hari-hari ini. Karena itu Tuhan ingatkan, susunlah batu-batu itu di hadapan kita. Untuk kita melihat, wah ternyata Tuhan itu baik, sehingga dia pilih kita, dia selamatkan kita jadi anaknya. Karena begitu baiknya Tuhan bagi setiap kita. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita melalui pertolongan-pertolongan yang telah diterima oleh setiap kita adalah, Tuhan ingin kita tidak pernah melupakan pertolongannya, sekecil apapun. Kita jangan seperti bangsa Israel yang begitu mudah bersungut-sungut melupakan apa yang Tuhan telah kerjakan, bahkan yang besar sekalipun yang mereka telah terima daripada Tuhan. Tuhan inginkan kita berbalik melihat begitu besarnya, begitu baiknya Tuhan, begitu ajaibnya Dia menolong kehidupan kita sampai dengan hari ini. Saya diingatkan dengan satu ayat di Lukas 17 ayat 15-19. Ayat ini menceritakan 10 orang penyakit kusta. Pada saat mereka melihat Tuhan, mereka minta adanya satu kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan dengan kasih-Nya menyembuhkan mereka. 10 orang kusta itu disembuhkan. Pada saat Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, hanya satu yang datang kembali kepada Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Apa yang Tuhan katakan kepada satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan? Di ayat 19 Tuhan mengatakan,
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu saya cari ayat ini dalam King James Version, saya mendapatkan pengertian lebih jelas. Di ayat 9 dalam versi King James mengatakan seperti ini. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Yang berarti Tuhan berkata, bangun, pergilah, imanmu telah membuat kamu utuh. Saya menangkap satu pengertian. Pada saat satu orang kembali, dia mengucap syukur, dia mengingat pertolongan Tuhan. Tuhan mengatakan, imannya telah menyempurnakan, imannya telah membuat dia menerima pertolongan Tuhan secara utuh. 9 orang yang tidak kembali, dia hanya menerima kesembuhan. Tapi 1 orang yang kembali, saya percaya tidak hanya kesembuhan, tapi Tuhan mengatakan semuanya dibuat secara utuh karena dia mengingat pertolongan Tuhan. Hari-hari ini pesan yang saya mau sampaikan, yuk kita mengingat setiap pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita bersungut, jangan pernah kita kecewa hari-hari ini. Karena Amsal 24 ayat 10 mengatakan, kalau kita tawar hati dalam kesesakan, maka kekuatan kita menjadi kecil. Ya, hari-hari ini kita ingat pertolongan Tuhan. Kalau kita terus bisa mengingat pertolongan Tuhan, seperti 1 orang kusta yang kembali, Tuhan akan membuat semuanya utuh. Tuhan akan membuat pertolongan kita menjadi utuh. Pertolongan yang kita nantikan Tuhan seperti kita memasuki gerbang pintu otomatis. Kalau saat kita masuk pintu otomatis, kita berjalan fokus kepada sensor, kita terus mendekat kepada sensor, pintu itu akan terbuka. Dan pintu itu tidak akan terbuka kalau kita tidak fokus, bahkan kita berbalik menjauhi sensor itu. Begitu juga dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan hari-hari ini, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita terus mendekat kepada Tuhan, kita percaya pintu pertolongan Tuhan tetap ada kepada kita. Saya mau ajak kita semua berdoa. Yuk kita pejamkan mata. Kami mengucap syukur kalau Tuhan ingatkan hari-hari ini untuk kami mengingat semua pertolongan dan kebaikan Tuhan atas kami. Di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, kami mau belajar. Sekecil apapun kami percaya kami telah berjalan dalam perjalanan yang begitu manis bersama dengan Tuhan. Begitu ajaib Tuhan memegang kehidupan kami. Tuhan pelihara kami dengan begitu ajaib. Terima kasih Tuhan bahwa kami Tuhan, pagi ini kami minta terus kekuatan surga menyertai kami sehingga kami terus bisa berjalan semakin hari semakin maju bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak pernah akan gentar karena kami melihat pertolongan kami di depan sana. Tuhan sediakan segalanya yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.